Nasib rumah tangga Tamara dan Rafli masih terus terombang-ambing di pengadilan. Rabu kemarin sidang gugatan cerai Tamara atas Rafli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun agenda persidangan membahas pembuktian surat-surat yang menjadi bukti bahwa selama ini Rafli lah yang menafkahi Tamara, sekaligus memintai keterangan saksi-saksi yang khusus dihadirkan Rafli untuk mengklarifikasi kabar adanya orang ketiga di balik keretakan rumah tangga Tamara dan Rafli. Menurut isu yang Halo Mirsa, selamat pagi dan bagaimana kabar Anda pagi hari ini? Senang sekali rasanya saya Nadia Mulia kembali menjumpai Anda tentunya di Gospot. Gosip terdepan seputar orang ternama. Nah seperti biasanya saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi seluk-beluk dunia selebriti, menjaring gosip-gosip terpanas, serta membongkar fakta yang tersembunyi di balik gemerlap kehidupan dunia selebriti. Dan pemirsa jangan sampai Anda ketinggalan kuis SMS Gospot di mana Anda mungkin saja bisa mendapatkan 3 juta rupiah untuk 3 orang pemenang. Nah yang perlu Anda lakukan adalah menjawab pertanyaan di penghujung acara nanti dengan cara mengetik GS spasi jawaban A atau jawaban B dan kirimkan via SMS ke nomor 6288. Dan pemirsa bersama Gospot Anda tidak perlu was-was ketinggalan berita dan inilah saja informasi segar bagi Anda yang memang haus akan berita dari dunia selebriti. sidang perceraian Tamara Blesinski dan Teguh Rafli pasca menghadirkan suami Cuntari sebagai saksi. Dilanjutkan dengan perkembangan terbaru dari sidang perceraian Darwis Triadi dan Citra Yuliastuti. Mat Solar dan Intan Nuraini bermain dalam seri televisi religius. Nia Daniati dan Farhad Abbas tetap berangkat naik haji. Lucy Rahmawati dan Natasha Dewanti berbagi masalah persalinan. Leisus dimakamkan di tanah kelahirannya. Pemirsa, keinginan dari istri Darwis Triadi yaitu Citra Yuliastuti untuk bisa bersatu dengan suaminya sepertinya masih merupakan angan-angan saja. Nah kemarin kembali digelar sidang gugatan cerai Darwis terhadap Citra di Pengadilan Negeri Jakarta Barat. Dan agendanya kali ini pemirsa adalah mendengarkan keterangan daripada para saksi. Dan sayang sekali bagi Citra, keterangan yang diberikan sepertinya memberatkan harapan Citra untuk bisa bersatu. Seperti apa kira-kira pemirsa persidangan yang berjalan kali ini? Dan pemirsa sepertinya bagi rumah tangga Tamara dan Rafli juga masih belum menentu. Kemarin kembali digelar sidang gugatan cerai Tamara. Dan sama seperti Darwis pemirsa, kali ini agendanya adalah mendengarkan keterangan daripada para saksi seputar sebuah gosip yang mengatakan bahwa Cut Tari adalah orang ketiga di balik retaknya rumah tangga Tamara dan Rafli. Nah pemirsa untuk lebih lengkapnya, mari kita saksikan liputannya. Nasib rumah tangga Tamara dan Rafli masih terus terombang-ambing di pengadilan. Rabu kemarin sidang gugatan cerai Tamara atas Rafli kembali digelar di Pengadilan Agama Jakarta Selatan. Adapun agenda persidangan membahas pembuktian surat-surat yang menjadi bukti bahwa selama ini Rafli lah yang menafkahi Tamara, sekaligus memintai keterangan saksi-saksi yang khusus dihadirkan Rafli untuk mengklarifikasi kabar adanya orang ketiga di balik keretakan rumah tangga Tamara dan Rafli. Menurut isu yang santer beredar, Cut Tari disebut-sebut sebagai wanita idaman lain. Untuk meluruskan kabar miring tersebut, Rafli menghadirkan suami Cut Tari, Yusuf Subrata, juga ibunda Cut Tari dan guru ngaji pasangan Tamara Rafli, Haji Damanhuri. Jadi ada pihak-pihak tertentu mungkin ya yang mencari kambing hitam gitu. Kambing hitamnya siapa ini gitu. Yang mudah untuk difitnah. Ya bisa dibilang difitnah kan itu ya. Ya istri saya, karena istri saya kan yang paling dekat, yang paling banyak bicara sama Tamara. Entah dari mana ujung pangkalnya hingga Cut Tari marak diberitakan menjadi biang keladi kericuhan rumah tangga Tamara dan Rafli. Yang jelas hubungan Rafli dan Cut Tari masih terhitung saudara sepupu. Mengenai gosip tersebut, Tamara sendiri menampiknya. Ia pernah menelpon ibunda Cut Tari sekitar bulan Juni tahun lalu. Telepon saya, Tante Ira, nggak mungkin lah saya meninggalkan Raffi karena Tari, itu nggak mungkin. Saya yakin kok, saya bilangin ya begini. Kenapa saya percaya sama Rafli? Gitu. Saya tahu kok Rafli itu kan dekat banget dengan istri saya Tari, gitu. Dan bukan dengan berdua aja, semua satu keluarga itu, keluarga Aceh itu hubungannya erat banget.
Ya cukuplah sampai sini. Masalah istri saya itu adalah sebagai perusak rumah tangga gitu ya. Karena saya terus terang gerah juga lama-lama. Wajar saja bila suami Cutari ini dibuat gerah. Tak hanya sekali ini saja istrinya menjadi bulan-bulanan isu yang tak jelas juntrungannya. Nampaknya kabar tak sedap itu hanya sekedar buah bibir belaka. Guru ngaji Tamara dan Rafli lebih tahu menahu soal kondisi rumah tangga Tamara dan Rafli. Sesekali pernah Ibu Tamara bertanya tentang sejauh mana ketaatan seorang istri kepada suami, batasannya atau standarnya. Maka saya berusaha untuk menjawab ya semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuannya. Gitu sampai suami ini memang bisa gembira gitu. Ya ini saya yang lebih mengetahui gitu bahwa mereka itu tidak ada paksaan dalam aturan agama. Kemudian juga diskusi malam sampai malam itu juga diskusi agama dan Tamaranya pun juga ada. Ketidakharmonisan rumah tangga Tamara dan Rafli belum jelas apa pemicunya. Tamara dan Rafli menutup rapat persoalan dapur rumah tangga mereka. Namun, kuasa hukum Tamara Elsa Syarif punya fakta baru seputar pemicu perceraian. Sebelum ada gugatan, antara Tamara dengan Rafli sudah menunjuk satu lawyer ya yang dianggap keluarga mereka yang membagi harta ini. Semula kan hasil negosiasi itu karena ini hasil pencarian Tamara 100%, itu 70-30. Sekitar akhir November kemarin Tamara sudah bilang ke saya, tolong deh Mbak Elsa bilang sama Rafli, saya udah nyerah, kita bagi deh 50-50. Tapi di luar persidangan aja, yang penting cerai gitu. Jelas sudah terbukti bahwa sejak Maret sampai Desember ini mereka nggak ada komunikasi, sudah tidak pernah tidak kembali lagi, udah masing-masing. Apalagi Tamara sudah seperti patah arang ya kan. Lebaran aja nggak ada silaturahmi antara mereka, juga Tamara kepada ibunya Rafli juga nggak ada. Jadi sulit ya Tamaranya sendiri sudah keras. Perceraian juga menjadi kata kunci bagi Darwis Triadi untuk menamatkan biduk rumah tangganya dengan sang istri Citra Yuliastuti. Rabu kemarin di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, sidang gugatan cerai Darwis atas Citra kembali dilanjutkan. Agenda sidang mendengarkan keterangan dari saksi-saksi penggugat. Namun semua pengakuan saksi tersebut malah memberatkan harapan Citra untuk tetap bersatu dengan Darwis. Kesaksian kakak ipar saya maupun adik ipar saya ataupun bekas pegawai saya itu tidak akan membuat putus hubungan ya. Kekeluargaan saya, kekerabatan saya itu tidak akan membuat saya tidak akan putus, karena kembali lagi ini ada urusan saya dengan suami saya. Saya saksi timbangkan, hanya mengkonfirmasikan gitu. Tapi perceraian di mana-mana kan nggak bagus ya. Jadi ini bukan masalah dukung-mendukung. Saya tidak pernah mendukung aja. Saya tuh kebetulan juga nggak pernah tinggal bareng, udah nggak sekantor bareng juga. Jadi persisnya kapan nggak tahu. Oh ya, tapi saya tahu bahwa memang masalah mereka berat sekali. Tapi masalahnya apa? Saya juga nggak terlalu tahu. Gitu. Salah satu saksi yang dihadirkan adalah Veronica. Ia adalah adik kandung Darwis. Pengakuannya ikut jadi bahan pertimbangan. Sejak hubungan Darwis dan Citra retak, imbasnya hubungan persaudaraan Citra dengan saudara-saudara Darwis pun berjalan kurang harmonis. Meski demikian, Citra tetap berharap agar rumah tangganya kembali bersatu. Saya tidak pernah menghendaki perceraian. Saya selalu berharap bahwa kita akan bisa kembali lagi. Itu aja. Pikirkanlah masak-masak sebelum memutuskan untuk menikah. Pemirsa, kemarin suasana haru mewarnai keberangkatan Farhad Abbas dan Nia Daniati menuju Tanah Suci. Nah, untuk sementara Farhad dan Nia harus menitipkan kedua anak mereka sementara mereka menunaikan ibadah haji. Dan pemirsa, kita semua tahu bahwa Nia baru saja sembuh dari penyakit demam berdarah dan kondisi tubuhnya belum fit benar. Namun Nia yakin dan optimis bahwa ia mampu melakukan semua rangkaian ibadah di sana. Nah, kira-kira pemirsa, doa apa ya yang akan mereka panjatkan di sana?
Sementara itu, Mat Solar dan Intan Nuraini akan beradu akting dalam sebuah serial televisi yang berjudul Maha Kasih. Nah, di sini mereka mengatakan bahwa mereka mengalami sebuah pengalaman akting yang belum pernah mereka alami sebelumnya. Apakah itu pemirsa dan seperti apa serunya? Mari kita saksikan bersama. Jika Anda penggemar kisah-kisah televisi bernafaskan